Aida, dosen pembimbing saya Putri Widianti Natalia akan menjelaskan progres tugas akhir saya sampai saat ini. Judul dari tugas akhir saya yaitu Pusat Pengembangan Kreativitas Remaja Autisme dengan tema A Place of Expression. Untuk latar belakang mengapa saya mendesain ini, yang pertama, Bandung memiliki jumlah autisme tertinggi se-Jawa Barat. Ini berdasarkan jumlah penduduk di Bandung itu lebih tinggi dibanding kota-kota lain yang ada di Jawa Barat. Lalu yang kedua, autisme ini sebenarnya memiliki kreativitas yang khas dan dapat dikembangkan. Untuk yang ketiga yaitu merubah paradigma autisme ini menjadi lebih baik, karena di masyarakat Indonesia saat ini autisme itu masih sangat awam dan bisa dibilang merupakan kaum minoritas yang sedikit disisihkan. Maka dari itu kita akan mengubah paradigma autisme ini menjadi lebih baik. Terus untuk yang keempat, di Indonesia ini belum adanya fasilitas pengembangan kreativitas untuk autisme. Masih banyak hanya di Indonesia itu banyak fasilitas untuk fokus yang di pendidikan saja, tidak untuk perkembangan kreativitas. Lalu untuk tujuan dari perancangan ini, yang pertama itu menyediakan fasilitas pengembangan bakat, kreativitas dan edukasi untuk autisme. Lalu ada membuat fasilitas pelayanan dengan mengikuti desain guideline untuk autistik. Lalu menciptakan paradigma baru bahwa autisme merupakan bagian dari lingkar sosial dari masyarakat kita. Lalu yang keempat ada mengubah pandangan negatif dengan menunjukkan dan mengembangkan apresiasi bakat dan kreativitas penyandang autisme. Nah, untuk data-data, sayang sekali di Indonesia tuh sangat minim data tentang autisme karena belum ada penelitian-penelitian yang dilakukan. Untuk data-data yang saya dapatkan itu prevalensi autisme di dunia sebesar jumlah autisme di dunia itu ada 2.400.000 orang jiwa, yaitu prevalensinya itu 6/1000 orang. Untuk di Indonesia itu prevalensinya itu lebih tinggi daripada yang ada di dunia, yaitu 8/1000 orang dengan jumlah 134.000 jiwa, itu pada data terakhir tahun 2015. Nah, untuk di Bandung ini tuh merupakan 10% dari jumlah yang ada di Indonesia, ya berarti 13.400 jiwa pada tahun 2015 dengan prevalensi 6/1000 orang. Untuk pengertian autisme, saya mengambil dari 3 sumber. Yang pertama ada Gretchen, yaitu tahun 2007, autis atau autism spectrum disorder adalah sindrom gangguan perkembangan syaraf. Gangguan ini memiliki 3 inti, yaitu gangguan sosial, gangguan tingkah laku, dan gangguan komunikasi verbal dan nonverbal. Lalu ada gangguan kepekaan terhadap sekitar dan perilaku yang berulang-ulang. Untuk sumber kedua yaitu Kemkes pada tahun 2018. Autisme atau Autistic Spectrum Disorder disebabkan oleh gangguan fungsi otak. Pengidap autisme biasanya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam hubungan sosial dengan dunia di sekitarnya. Mereka seolah-olah memiliki dunia sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Lalu sumber yang ketiga yaitu dari Lord dan temannya pada tahun 2000. Autis atau Autism Spectrum Disorder adalah sindrom gangguan perkembangan syaraf. Gangguan ini memiliki 3 inti, yaitu gangguan sosial, gangguan tingkah laku, gangguan komunikasi verbal dan nonverbal. Ini kesimpulan dari ketiga pengertian ini, autisme adalah gangguan fungsi syaraf di kepala yang mengakibatkan mereka sulit untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada karakter autisme ini, karakteristik autism ini dibagi atas gangguan sensorik mereka. Yang pertama ada proprioseptif atau gangguan keseimbangan.
visual gangguan penglihatan, auditorik gangguan pendengaran, taktil gangguan peraba, dan olfaktori yaitu gangguan penciuman. Nah, lalu ada design guideline for autistic. Ini sumbernya dari Magda Mustafa pada tahun 2008. Beliau seorang arsitek yang melakukan penelitian terhadap kebutuhan autisme dalam bangunan. Nah, yang pertama ada batasan yang tinggi dan yang rendah. Nah, ini desain guideline for autistic berdasarkan dari gangguan sensorik mereka. Ada proporsi ruang, ada batasan ruang, lalu ada skala untuk autisme, lalu ada ukuran plafon, lalu aktivitas ruang, organisasi ruang, irama dan visual, warna, hingga aroma. Sekarang kita membahas program ruang. Yang pertama kita pengguna. Pengguna pada perancangan ini terbagi atas 5. Yang pertama ada autisme. Autisme ini ada 2, yaitu pengidap autisme dan orang tuanya. Lalu ada pengelola. Pengelola ini ada kepala, wakil, KAPI, ketua bidang medis dan terapi, bidang kreativitas, sumber daya manusia, sekretaris, administrasi, marketing, resepsionis, dan multimedia. Lalu ada tenaga ahli yaitu dokter, perawat, guru, dan guru pendamping. Lalu karena ini pusat pengembangan, jadi ada pelatih. Pelatih di sini ada pelatih seni lukis, seni gambar, seni tari, seni budaya, seni kriya, renang, basket, badminton, dan gardener. Lalu ada karyawan, ada kasir, pelayan, juru masak, teknisi, satpam, dan cleaning service. Sekarang masuk ke program ruang bagian di kebutuhan ruang. Ini ada beberapa area. Yang pertama ada area terapi, area pendidikan, area penerima, area pengembangan, area interaksi, area pengelola, area servis, dan area outdoor. Lalu pada kedekatan ruang, ini terbagi atas ini kebutuhan kedekatan ruang secara makro. Yang pertama, zonasi untuk autisme itu terbagi atas 2, yaitu high stimulation area sama low stimulation area. High stimulation area itu area yang butuh kewaspadaan yang tinggi, seperti area-area seni, area toilet, servis, dan yang lainnya. Untuk low stimulation area ini berupa ruang-ruang yang butuh tingkat fokus yang tinggi seperti ruang belajar dan ruang terapi. Nah, pada kedekatan program ini ada high stimulation area, low stimulation area, dan sebagai penyambung kedua zonasi tersebut ada transition, terus ada support area. Nah, studi banding untuk fungsi sejenis ini dilakukan di Morris Union Jointure Commission. Ini ada di New Jersey, United States. Lalu untuk di dalam negerinya ada sekolah autis Mandiga, yaitu Mandiri Bahagia, yang ada di Jakarta Selatan. Kesimpulan dari studi banding fungsi sejenis ini, yang pertama Morris Union Jointure Commission ini dia lebih fokus pada pengembangan kreativitas penyandang autisme. Maka dari itu fasilitas-fasilitas yang ada pun berupa fasilitas ruang seni dan ruang olahraga. Lalu ada sekolah autisme Mediga Jaksel ini, dia lebih fokus pada terapi dan pendidikan. Nah, untuk elaborasi tema, saya memilih tema A Place of Expression. Kenapa? Nah, yang pertama, autisme itu memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan sesuatu yang diinginkan dan dirasakan, sehingga orang lain mengalami kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan autisme. Menghasilkan tema A Place of Expression, yaitu wadah ekspresi sebagai tema perancangan di mana autisme menyalurkan kreativitasnya sebagai ekspresi. Lalu ada hal yang penting dalam pengembangan kreativitas seseorang.
ada 7. Yang pertama ada waktu menyendiri, ada hubungan antara orang lain, motivasi, sarana, kesempatan, dan rangsangan. Lalu ada ciri-ciri bangunan yang dapat memicu kreativitas. Yang pertama, bentuk massa yang dinamis, yaitu dan penggunaan warna, proporsi ruang, fasilitas, dan kesan ruang. Sehingga dari ciri-ciri dan karakteristik yang tadi menghasilkan beberapa unsur-unsur tema. Yang pertama ada proporsi, dinamis, warna, fasilitas, dan karakteristik. Dilakukan juga studi banding tema sejenis. Yang pertama itu Thailand Creative and Design Center, dan yang kedua yaitu Bandung Creative Hub. Kesimpulannya, kedua bangunan ini memiliki pendekatan yang sama, yaitu kreatif, di mana bangunan tersebut memicu kreativitas seseorang dengan ciri-ciri penggunaan warna, proporsi ruang, dan material. Nah, untuk analisis tapak memiliki karakteristik autisme itu memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama, berada di zona pelayanan umum kesehatan. Lalu yang kedua, kemudahan akses, memiliki tingkat kebisingan yang rendah, lingkungan yang bersih, dan topografi yang tidak curam. Untuk pemilihan site itu ada di Kota Bandung, berada di Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeleit. Untuk lokasi tapak ini, luas lahannya 13.000 meter persegi, ketinggiannya 2 lantai, dengan GSB kurang lebih 13 meter, KDB 60%, KLB 1,2, dan KDH minimal 20%. Nah, ini bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. Lokasi ini dipilih sudah melalui tahap penilaian dengan perbandingan alternatif lokasi yang lainnya, menyesuaikan dengan karakteristik autisme itu sendiri. Lalu ada mapping lingkungan sekitar. Yang pertama ada rumah sakit, lalu ada hotel, pendidikan, SPBU, dan pemerintah dan wisata. Hasil dari analisis tapak ini sendiri, tapak perancangan ini akan memiliki sabuk hijau di setiap sisi tapak karena untuk menyaring polusi dan kebisingan suara. Lalu untuk konsep dasar dari A Place of Expression ini merupakan turunan dari unsur-unsur tema. Yang pertama, proporsi itu akan mempengaruhi ruang dan furnitur. Untuk dinamis akan menjadi konsep bentuk, massa, dan sirkulasi. Warna menjadi konsep material dan ruang. Fasilitas akan menjadi konsep ruang dan sarana. Karakteristik akan menjadi konsep ruang dan massa. Nah, untuk skematik bangunan pada perancangan ini memilih bentuk dasar lingkaran. Kenapa? Karena lingkaran merupakan bentuk yang paling dinamis. Lalu dengan penambahan dua massa lagi itu untuk fungsi penunjang. Jadi fungsi utama itu kan perkembangan, dan dua fungsi penunjang ini yang pendidikan dan edukasi. Dengan setiap masanya ada sirkulasinya. Dan ini adalah gubahan peta lokasi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.